Pak Dedi, gimana ini sekolahan? Citizen jurnalis. Nah ini saya suka nih. Waktu itu di Kaskus juga ada citizen jurnalis ya, atau bahasanya itu jurnalis dari masyarakat ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak orang-orang memberikan laporan seperti jurnalis gitu tentang kondisi tertentu atau apa gitu, yang mana itu benar-benar ya dari masyarakat gitu atau dari orang secara umum gitu loh, bukan memang kayak bekerja gini. Jadi kayak masyarakat yang melek terhadap informasi-informasi gitu, sehingga akan memberikan informasi yang faktual misalnya atau sesuai dengan kondisi sebenarnya gitu. Saya di SDN Tegal Benteng, Desa Babakan Raden, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Coba lihat bangunannya, tidak layak. Khawatir anak-anak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Belajar dengan penuh ketakutan, takut tiba-tiba bangunan roboh. Nah ini di depannya tiangnya juga udah miring ke belakang. Ini nggak ada kacanya, bogor ada kaca, itunya juga nggak ada Pak Dedi. Benteng sudah turun semua bos, tinggal bongkar baja, reng udah sebagian turun. Bongkar baja guys. Dikasih nyampe ke GPS-nya juga sih untuk nih ya. Jadi nih ada nih Google Map-nya ya, sampai ke lintangnya nih. Terus ada semua ini nih 3925. Nah, ini artinya siapapun orang bisa ngecek kebenaran bahwa ini bukan sekedar ini transparansi. Jadi bisa dicek di map, bisa dicek datang langsung ke lokasinya. Terry Jo Mari Portenberry, Gubernur TikTok 2025, tiada hari tanpa konten. Ya memang beliau konten, ya udah, terus masalahnya apa? Ya udah. Ini komentar kosong nih ya. Ini kan satu nih, namanya panjang nih. Kosong tuh. Nggak ada lagi lanjutan balasan beliau nih tuh. Jadi kayak cuma ngelempar sampah, udah gitu. Terus ditanggapi orang. Ya biar ramai kali ya. Kayak gitu doang tuh. Wahyuni, nunggu viral dulu lah, ntar juga datang. Udah hafal sama geng Mulyono. Nah ini juga nih kosong nih. Ini ada namanya Wahyuni ya nih. Ke bawah tuh tidak ada lagi Wahyuninya nih. Jadi kayak nih tuh. Jadi kayak komentar-komentar yang lempar sampah di komentar TikTok abis itu udah hilang. Jadi kan ini kan ada wilayahnya dan apa, dan orang kalau saya sih apapun silahkan diviralkan ya, selama itu sedemikian ya kan, citizen jurnalis ya. Artinya kan jurnalis daripada masyarakat yang menyatakan kepada stakeholder atau pemimpin. Saya ngomong stakeholder terus dari tadi ya. Intinya itulah pemimpin-pemimpin gitu atau pemegang kekuasaan untuk tahu, oh jalan saya jelek, ada yang rusak kayak gini. Karena kan ada juga beberapa yang viral dan ternyata tidak juga dapat respon, ada kok. Jadi nggak usah nunggu viral, soalnya sekarang itu sebenarnya apa-apa aja itu bisa viral, tinggal dilihat atau enggak. Karena kondisi ini juga kan Kang Deddy ngelihat gitu. Ya itulah salah satu demokrasi dan juga modernisasi daripada sosial media sekarang gitu. Semua hal yang sudah masuk ke dalam big data ataupun data yang masuk ke internet akan terolah dan tersimpan di situ selamanya gitu, dalam waktu yang sangat lama gitu. Misalnya dihapus, orang udah ada yang nge-record atau udah ada yang nyimpen, akhirnya disebarkan lagi, sehingga jejak digital itu ya akhirnya menjadi sesuatu yang orang tahu gitu. Ya tinggal ya ini, nggak usah bahasa nunggu viral. Kalau kamu lihat, kamu share, kamu repost, nanti jadi rame.
kan jadi viral, nggak usah ditunggu, viral dengan sendirinya gitu. Yang pada akhirnya itulah salah satu cara masyarakat umum untuk melihat bagaimana kinerja daripada para pemimpin ataupun para wakil rakyat. Dari apa? Rekam jejak mereka yang terkamera setiap waktu. Misalnya seperti Kang Deddy gitu. Ataupun bagaimana cara masyarakat umum beraspirasi, yaitu dengan memvideokan atau membuat narasi melalui video yang dilempar ke dalam sosial media sehingga dilihat dan ditanggapi oleh orang, tersebar luas dan akhirnya menjadi penanggapan oleh orang karena itulah yang terjadi di era digital dan media sosial sekarang. Sehingga banyak juga orang yang tersesat terhadap opini ataupun pendapat orang tanpa cross check lagi karena viral. Bupati, camat, lurahnya kemarana. Ya ada, tapi kan nggak semua orang peduli gitu loh. Ini proyek ini udah jalan ya, soalnya ini kan Bajaringan nih. Tapi bawahnya nggak diselesain gitu loh. Atasnya juga nggak rapi gitu, jadi kayak memang asal-asalan gitu loh bangunnya. Ini Yohanes bagus nih, harus dibantu karena demi keselamatan anak-anak. Bener nih komennya. Udah, jadi ya nggak apa-apa, viralin, bikin video apa yang menyangkut itu supaya apa ya, supaya Kang Deddy ya ngelihat, karena kan Kang Deddy satu orang gitu, supaya tidak lagi terjadi kasus yang terjadi kepada yang kemarin tuh yang meninggal anak kecil itu. Siapa namanya itu? Karena tidak ada yang viral, tidak ada yang peduli, akhirnya tidak ada yang membantu, akhirnya terjadi itu gitu. Ya kalau viralin kan seenggaknya kalau orang lain nggak peduli, Kang Deddy nonton TikTok peduli gitu loh. Ya mudah-mudahan banyak orang yang mulai peduli dan melek terhadap sekitarnya. Almarhum Afan ini ada yang mendorong. Ada semacam tebakan atau mungkin konspirasi dari publik yang bilang bahwa ada orang yang harus meninggal di malam itu. Akhirnya kejanggalan-kejanggalan ini, mulailah orang bertanya, jangan-jangan ada cipta kondisi. Cipta kondisi yang dibuat memang untuk huru-hara. Oleh yang bikin rusuh ini siapa? Nah, Pada kenyataannya kan memang ada pembakaran fasilitas umum. betul. Orang-orang yang bisa membakar sekelas halte adalah orang-orang dengan kemampuan aparat tingkat tinggi. Karena bisa membakar besi dan sebagainya. Di Kuitang itu, listrik semua dimatikan, dipadamkan. Kemudian aparat diperbolehkan untuk menembak. Masalahnya saya mendengarkan berbagai source of information yang bilang sengaja mungkin di puncak ini tanggal 5 September besok, Dok. Wah, akan ada puncak tanggal 5 September nanti. Ya, inilah ya kadang kita itu, ini kalimatnya nih, dalang dibalik anarkisme semua demo adalah intelijen TNI Amerika. TNI Amerika. Ya. Mungkin dia tipu aturan TNA kali ya, TNA Amerika gitu kali ya, bukan TNI Amerika. Ibu, Bapak punya alamat rumah yang sudah dipulangkan? Dia di mana? Nanti saya minta alamat rumahnya. Boleh. Bapak poteng ya. Ya, iya Bu, kayak ninggalin sudah manggil lah. Bu, sehat. Ya Pak. Ini sakitnya ini. Ya, kuliah di mana? Mau ke saudara. Ya, kuliah di mana? Di UPI. Malam posisinya di mana? Di Truno. Di Truno. Iya. Oh, di sekitar Iya. rombongan sih. Nah, ya Kang Deddy ini kontennya itu dia tuh terkonsep lah. Memang apa ya, kreator ya, artinya memang nggak sekedar kayak kamera gitu, tapi kameranya itu benar-benar udah ditempatkan gitu supaya view gambarnya juga bagus dan kita ya intinya memang dipersiapkan gitu loh. Tapi bukan dibuat di settingan dalam artian ini bohongan gitu, tapi di setting peletakan kamera, arah kamera, karena kan kayak waktu beberapa kondisi itu ada yang di barak militer itu sengaja beliau nyetingnya dari belakang, nggak diambil dari depan supaya anak-anaknya nggak
terekspos. Jadi memang nih kayak ini kan nih. Di truk mana? Upi, ya. Ini lagi nih. Ya, Pak. Kan ini kan jalan nih. Ini lagi nih. Nah, kamera ini udah standby di sini. Udah ada siap untuk ngambil video di situ. Jadi kayak nanti kita mau nengok di sini, kamera siapin dari titik mana supaya nanti videonya itu ya bagus gitu. Kuliah di mana? Dan itu menurut saya tidak masalah ya. Karena kondisinya betul. Jadi videonya itu real, cuma penyetingannya itu ada pada kamera dan lain-lain gitu loh, supaya apa ya, supaya ya artinya direncanakan gitu bahwa akan nengok ini, kamu stay di sini gitu. Ya, kuliah di mana? Di UPI. Kok malam posisinya di mana? Di Truno. Di Truno. Iya. Oh, di sekitar Iya. rombongan situ. Iya. Terus tiba-tiba ada Ya, aparatur pada maju ke depan. terus Saya di sana tuh saya mau lari, tapi ada yang dikeroyok. Dan saya mencoba melerai ketika saya bilang, woi jangan seperti itu dong. Tiba-tiba ada orangnya narik saya dipukulin sana. yang lukanya apa? Itu Gini. punggung saya ditusuk kali. Pakai? Sudah tahu Pak? Tapi orangnya tidak dikenal. Tidak terkenal. Ya memang sekarang itu sudah situasinya. Jadi banyak orang yang ngambil kesempatan menciptakan konflik agar meledak. Yang kalau sudah meledak kan repot kita semua. Saya terima kasih perjuangannya, kita hormatin ya. Dan kita akan terus berbenah. Terus berbenah. Rumah sakitnya, ruangannya, ini sudah bisa pindah nggak? Untuk pindah tuh. Ya jadi ada sebagian orang yang kadang memanfaatkan ya tadi orang-orang psikopat kalau ngelihat yang rusuh-rusuh suka gitu, ada yang kayak gitu tuh, yang ngeri gitu. Ada banyak kan kasus yang oh itu maling kotak amal digebukin, ada tuh kasus diteriakin, oh itu mencuri digebukin itu, padahal enggak. Ada beberapa kasus yang semacam itu. Jadi kayak ada beberapa orang yang entah dengan otaknya itu berjalan atau enggak, memang kayak suka aja gitu untuk, bukan suka mungkin atau apa ya, untuk kayak ramein yuk, tapi dengan cara yang salah gitu loh. Akhirnya terjadilah banyak hal yang nyampe merenggut nyawa orang lain kadang gitu. Ya pada demonstrasi ini kan juga bisa kayak gitu. Ayo kita jarah ini, ayo kita pukul ini, ayo kita ini gitu. Sehingga orang tergerak dan tanpa sadar ataupun apa dengan emosinya melakukan hal yang di luar nalar gitu. Terlepas daripada apa ada dalang yang memang sengaja menciptakan itu ya. Ruangannya ke yang lebih baik, tidak di sini. Ada permintaan ke kelas berapa? Kenapa? Ini sama kelas 3. Ada isi minta ke kelas 1. Nanti kami koordinasi. Coba ada kelas 1 yang masih kosong. Kelas 1 nanti kita suruh. Coba dicek dulu. Siap. Pindah ke kelas 1 ya. Siap. Terus seluruh biayanya saya tanggung. Siap. Gak usah lagi. Sebenarnya Udah. Karena kan kalau di AF keluar kemudian diceritakan yang lain-lain, nanti menjadi gejolak publik lagi yang besar, yang ruginya makin banyak. Nanti pasien di rumah sakitnya makin banyak. Bapak orang tuanya? saya KKI Pak. Kakaknya. Ya, betul. Tinggalnya di mana? Ya tinggal di Setiabudi. Setiabudi. Kuliah. Oh iya juga ya. Jadi Kang Deddy ini dia langsung ini kan supaya bahwa informasinya tidak simpang siur lah. Supaya oh ini informasi dari Kang Deddy nih gitu loh. Jangan nyampe informasi dari media yang nggak bertanggung jawab memelintir suatu berita atau cerita akhirnya malah tambah gaduh. Ya semester? Baru sudah selesai. Aslinya dari Garut. Orang Garut. Saya mohon maaf ya harus disampaikan ya, karena ini untuk meredam situasi agar tidak dipolitisasi. Tuh kan langsung kan, ya betul lah, berarti memang karena rawan kan kalau dipolitisasi ataupun ya dibuat ini nanti jadi parah gitu. Tadi saya mendapat informasi ya, ada pasien yang mengikuti demonstrasi kemudian dipukuli dan ditusuk oleh orang tidak dikenal. Dan sekarang sudah menjalani perawatan dan ada postingan permintaan donasi. Nah, ini pasiennya namanya siapa? Ilham Renal Pak. Siapa? Ilham Renal. Ilham Renal, lulusan UPI. Iya lulusan. Lulusan UPI, sekarang sudah dirawat dan saya mau pindahkan kelasnya ke kelas 1 agar ruangannya lebih baik dan seluruh biayanya ditanggung
oleh saya sendiri dan kemudian tidak mesti lagi ada donasi ya. Dan saya nanti nitip 30 juta untuk keluarganya nungguin sampai nanti sembuh. Di luar nanti perawatan rumah sakit. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Oh iya, oh karena ada open donasi ini ya. Ya gerak lah. Makanya maksudnya udahlah kalau orang Jawa Barat itu yang main TikTok atau apa enak, post aja di Instagram atau di TikTok tag KDM, mudah-mudahan kan terbaca gitu. Karena pasti ya Kang Deddy langsung bergerak kalau memang itu sesuatu yang penting, urgent dan ya harus disegerakan gitu loh. Ya contohnya kayak gini kan, beliau mungkin lagi scroll atau apa, lihat oh kok ini ada orang Jawa Barat yang open donasi gara-gara demo. Waduh ini rakyat saya, langsung bergerak beliau gitu loh. Langsung dicari namanya siapa, rumah sakitnya di mana, langsung datengin timnya, langsung siap kameranya, langsung diselesaikan semua gitu, supaya tidak terjadi huru-hara dan ini. Jadi ya maka saya tuh ada banyak beberapa ada yang masalah parkir liar terus ngadu, ini gimana parkir liar, langsung diselesain sama Kang Deddy. Ada masalah apa wisata yang berbayar apa, langsung dicoba diberesin gitu. Yang bukan wisata berbayar apa ya, yang parkir ya, pokoknya masalah-masalah parkir juga ada tuh. Jadi ya udah gitu, viralin aja. Orang Jawa Barat enak gitu, tinggal ini Kang Deddy jalannya rusak ini apa misalnya, kalau tapi ya pokoknya gimana cara menyampaikan pendapatnya yang baik, benar, tanpa aneh-aneh lah. Mohon untuk membuka posting donasi agar dihentikan dan kami bertanggung jawab terhadap. Atau bisa jadi orang-orang tidak bertanggung jawab posting open donasi. Contohnya nggak tahu sih, kayak Yusuf Mansur tiba-tiba open donasi itu kan. Tapi nggak tahu. Jadi kayak oh ini ada ini open donasi gitu, padahal penipuan. Karena kan gitu, kadang-kadang banyak orang itu kayak manfaatin sesuatu gitu, kayak orang lagi susah dimanfaatin susahnya itu. Terhadap seluruh biaya pengobatan dan kehidupannya. Makasih ya, sehat selalu. Ya, barangkali siapa yang terima? Ini kakaknya. Ya. Iya. Oh, gitu. Ada. Tuh ya. Ini nitip untuk ibu nungguin di sini. Ya. Gitu, Pak. 30 juta. Ibu nitip di sini nungguin untuk biaya makannya, biaya hal-hal lain yang dibutuhkan. Tapi seluruh pengobatannya sudah saya jamin sampai sembuh, sampai pulang. Tidak usah lagi minta pada siapapun. Terima kasih, Ya. Pak Gubernur. Makasih ya. Pak Gubernur. Nah kan ya, udah kan, beres gitu. Ya alhamdulillah kan, Pak Gubernur nih gerak cepat beliau nih. Ada postingan apa, tanggapi langsung jalan. Satset lah, pokoknya Jawa Barat